Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis Asegaf dari Prodi Teknik Mesin Universitas Jana Badra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangkit listrik tenaga surya termal. Pembangkit listrik surya tenaga termal merupakan jenis pembangkit energi listrik alternatif yang dapat mengkonversi energi cahaya menjadi energi listrik. Secara umum ada dua cara pembangkit listrik tenaga surya untuk dapat menghasilkan energi listrik, yaitu 1. Pembangkit listrik surya termal atau solar thermal power plant, yaitu pembangkit listrik ini menggunakan energi cahaya matahari akan digunakan untuk memanaskan suatu fluida yang kemudian fluida akan memanaskan air. Air yang panas akan menghasilkan uap yang digunakan untuk memutar turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. 2. Pembangkit solar photovoltaik plant. Pembangkit jenis ini memanfaatkan sel surya untuk mengonversi radiasi cahaya menjadi energi listrik secara langsung. Penjelasan tentang pembangkit listrik surya termal solar thermal power plant, yaitu pembangkit ini dapat bekerja dalam berbagai cara. Pembangkit ini juga bisa dikenal sebagai pembangkit listrik surya terkonsentrasi. Tipe yang paling banyak digunakan adalah desain parabola cekung. Cermin parabola dirancang untuk menangkap dan memfokuskan berkas cahaya ke satu titik fokus, seperti seorang anak yang menggunakan kaca pembesar untuk membakar kertas. Pada titik fokus tersebut terdapat pipa hitam yang panjangnya sepanjang cermin tersebut. Di dalam pipa tersebut terdapat fluida yang dipanaskan hingga temperatur yang sangat tinggi, seringkali di atas 300 derajat Fahrenheit atau 150 derajat Celcius. Fluida panas tersebut dialirkan dalam pipa menuju ke ruang pembangkit energi listrik untuk memanaskan air, menghasilkan uap air, dan menghasilkan energi listrik. Versi lain dari pembangkit listrik surya termal adalah menggunakan tower listrik atau power tower. Tower listrik ini membuat pembangkit listrik surya termal menuju ke arah baru. Cermin disatukan untuk memfokuskan radiasi cahaya ke satu titik fokus, yaitu sebuah menara tinggi yang mana menara ini menerima cahaya untuk mendidihkan air dan menghasilkan uap air. Cermin-cermin yang digunakan biasanya dikoneksikan ke sebuah sistem penjejakan atau tracking system cahaya, di mana sistem tersebut mengatur cermin agar selalu menghadap matahari. Tower listrik ini memiliki beberapa keuntungan, seperti waktu pembangunan yang relatif cepat. Kerugian PLTS. 1. Proses pembangkitan hanya dapat dilakukan pada siang hari. Lebih buruk lagi bila proses pembangkitan dilakukan pada musim penghujan. Langit seringkali ditutupi oleh awan, sehingga besarannya cahaya matahari yang akan dikonversikan ke energi listrik tidak optimal. 2. Bahan pembuatan komponen pembangkit listrik tenaga surya masih berharga mahal, terutama untuk tipe sel fotovoltaik. Keuntungan dan kerugian pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Keuntungan PLTS: 1. Cahaya matahari merupakan energi yang dapat diperbaiki dan tidak akan habis. Oleh karena itu, pembangkit listrik tenaga surya dapat menjadi pembangkit listrik alternatif yang dapat menggantikan
mematikan energi-energi lainnya yang tidak dapat diperbarui seperti gas alam, batu bara, minyak, nuklir, dan lain-lain. 2. PLTS merupakan pembangkit listrik yang bersih dan ramah lingkungan. 3. Umur pemakaian dari komponen penyusunnya seperti sel surya relatif panjang. 4. Karena bentuknya sederhana dan ringkas, maka PLTS mudah dalam pemasangan dan mudah dalam perawatan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.